Apalagi hidup kita kan mungkin sebelum puasa terlalu banyak didominasi oleh hawa nafsu lah. Entah itu amarah atau ya nafsu-nafsu yang biasa itulah. Nah, ini momentum puasa, kita efisiensi nafsu kita. Kenapa? Orang nafsu itu akalnya mati. Oke, ya ini relate. Ya kan? Ya. Orang kalau didominasi oleh nafsu itu kan perasaan, insting, keinginan yang terkadang itu berlebih tidak sesuai dengan kapasitas kebutuhannya. Jadi kayak keranjang kuning ceritanya kan gitu. Itu kalau pakai kalkulasi akal, kamu kok masukkan semua di keranjang kuning itu, kebutuhanmu itu primer, sekunder, apa memang hanya sedang pengen-pengenan? Pengontrol nafsu itu ya memang akal yang kemudian dibimbing dengan wahyu. Itu caranya gitu. Nanti kan dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menjelaskan penuh bagaimana pengontrol nafsu itu ya adalah akal. Jadi takwa itu kehati-hatian gitu ya? Takwa itu tidak sekedar menjalani perintah, menjauhi cegah, menjauhi larangan, tetapi berhati-hatilah kalian dalam menjalani perintah dan berhati-hatilah kalian ketika menjauhi larangan. Oh, berarti berhati-hati itu nggak cuman ketika menjauhi larangan, tapi juga ketika kita menjalani perintah ya. Perintah agama kita saat Ramadan apa? Puasa. Berhati-hati dengan puasamu. Kalau kamu nggak hati-hati dengan puasamu, yang kamu dapati hanya lapar dan haus. Karena tidak hati-hati. Ya tadi poso kok malah balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-216. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya dan ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sudah puasa keberapa ini Mas? Minggu kedua ini. Minggu kedua ini ya. Nah, kita masih diberikan umur panjang, diberikan waktu kesempatan untuk ngopi. Malam ini kita sudah kedatangan tamu guru kita, beliau adalah Kiai Haji Tajuddin Arafat. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Mas Anis. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, ini sudah lama kita nggak kepanggil beliau. Ini kita ketemu lagi. Ketemu wayah poso sih. Wayah poso sih san. Nah Mas Aldi, malam ini kita membahas apa kira-kira? Ya, kalau episode kemarin kan kita sudah membahas tentang bahwa puasa itu nggak sekedar menahan lapar dan dahaga Mas Anis kan. Sekilas seperti itu kan. Nah, malam hari ini kan kita juga akan membahas puasa sebagai untuk menahan hawa nafsu. Jadi kita membahas tentang efisiensi hawa nafsu gitu loh. Efisiensi. Itu kayak ada menyamankan kebijakan sama yang di sana itu? Ya, ini kebijakan dari Allah untuk kita. Efisiensi berarti itu kita menghemat atau gimana Mas Aldi? Iya, seperti itu. Jadi biar diri kita itu lebih maju, lebih baik lah ke depannya itu. Jadi niatnya seperti itu. Nafsunya biar tidak dominan dalam diri kita itu ya. Apalagi hidup kita kan mungkin sebelum puasa terlalu banyak didominasi oleh hawa nafsu lah. Entah itu amarah atau ya nafsu-nafsu yang biasa itulah. Ini momentum puasa, kita efisiensi nafsu kita. Tapi sebelum kita ke beliau, mungkin Mas Aldi ada pengalaman tentang nafsu Mas? Ya mungkin kalau nafsu-nafsu lebih ke nafsu amarah seperti seringlah kalau kita marah entah itu dengan teman, kerjaan atau mungkin kalau saya punya adik itu kalau pas nakal juga kadang marah itu kan. Nah, kalau puasa itu kan kita belajar untuk mengefisiensikan hawa nafsu biar
amarah itu nggak merusak gitu loh Mas Anies. Kadang kan seperti itu gitu. Kalau saya itu malah ini, ketika buka HP itu mesti banyak yang di keranjang kuning itu. Itu kan jadi termasuk nafsu keinginan belanja gitu, gitu ya. ya. Nah, itu nafsu belanja itu. Saya nggak paham keranjang kuning. Oh iya. Baru paham keranjang kuning. Nah, sekarang gimana ya tentang bagaimana kita bisa evaluasi nafsu kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Monggo. Terima kasih Mas Aldi, Mas Anies ya, dan para pemirsa yang berbahagia. Jadi ini agak serak ya. Bukannya puasa ya. Bukannya telat. Jadi gini, momentum paling, saya setuju tadi yang disampaikan Mas Aldi ya, momentum paling utama untuk mengontrol hawa nafsu kita itu ya memang puasa. Memang musuh utama manusia. Musuh utama nafsu itu ya puasa itu. Oh, nafsunya. Terutama waktu puasa. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan awal penciptaan nafsu. Ketika Allah pertama kali menciptakan nafsu. Nafsu kan bagian dari makhluknya Allah. Yeah. Yang ada dalam bagian dari diri kita. Jadi ketika Allah menciptakan nafsu itu sudah jadi, Allah itu tanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Nah, nafsu itu jawabannya, nah siapa? Kok tanya saya? Nah itu mulai gaya kalau orang Jawa nyengkeleknya itu, gaya menyangkalnya itu. Hampir sama itu ya? Hampir sama dengan apa? Nah kok tanya saya? Kemudian Allah mengadabnya dengan cara dimasukkan dalam api neraka. Sekian ratus tahun dibakar ya? Dibakar neraka ya? Oke, dipanggil lagi oleh Allah. Tanya lagi, siapa yang menciptakanmu? Saya tidak tahu, kok tanya saya. Sampai pada titik kemudian, jadi berkali-kali seperti itu, jawabannya dia nggak paham tentang konteks pertanyaan itu. Kemudian Allah menghukumnya bukan dengan cara diadab di neraka itu, tapi dipuasakan oleh Allah. Tidak dikasih makan, minum dalam bahasa kita. Saya pada titik kemudian ditanya lagi oleh Allah, siapa yang menciptakanmu? Jenengan. Engkau ya Allah. Baru sadar, baru kapok. Jadi pengapesannya nafsu itu makan dan minum. Puasa itu pengapesannya nafsu itu. Jadi kalau ini beda dengan cerita ketika Allah menciptakan akal. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu? Engkau ya Allah. Selesai langsung urusan. Nah, kenapa akal itu kalau dibimbing dengan syariat, apalagi kita punya pedoman Al-Quran dan hadis, pasti mudah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nafsu ini pakai bimbingan apapun, ya namanya mentalnya gini, maunya tuh belot aja itu. Tapi nafsu itu apakah bisa kita kendalikan dengan akal, Pak Yai? Kalau seperti itu kan tadi ada akal dan nafsu kan? Ya emang pengendali nafsu itu ya akal itu. Kenapa? Orang nafsu itu akalnya mati. Oke, ya ini relate. Ya kan? Orang kalau didominasi oleh nafsu itu kan perasaan, insting, keinginan yang terkadang itu berlebih tidak sesuai dengan kapasitas kebutuhannya. Tadi kayak keranjang kuning ceritanya kan gitu. Itu kalau pakai kalkulasi akal, kamu kok masukkan semua di keranjang kuning itu, kebutuhanmu itu primer, sekunder, apa memang hanya sedang pengen-pengenan? Karena mungkin lewat jadinya pengen gitu. Bentar lagi kan akhir Ramadan itu keranjang kuning kan penuh semua. Ini yang menjadi baju baru. Pengontrol nafsu itu ya memang akal yang kemudian dibimbing dengan wahyu. Itu caranya gitu. Nanti kan dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menjelaskan penuh bagaimana pengontrol nafsu itu ya adalah akal. Akal. Karena nafsu itu ada dua pola. Nafsu dalam aspek keserakahan, ya, ketamakan, namanya syahwat. Dan kemudian ada lagi nafsu dalam artian ini kayak dimensinya itu wataknya watak hewan galak itu loh. Hewan ganas gitu hewan ganas. Jadi emosinya yang tinggi. Emosi. Tidak hanya keinginan dok, tapi daya emosinya juga tinggi. Pengontrol utamanya memang akal. Jadi akal yang terbimbing ya, bukan akal yang akal-akalan itu ya. Akal yang terbimbing itu. Maka jangan heran kalau tadi ditemakan dengan kata efisiensi itu bukan berarti kemudian menghilangkan nafsu. Nafsu nggak boleh dihilangkan. Emang bisa ya dihilangkan? Nggak boleh, nggak boleh. Bukan nggak bisa, bisa. Orang nggak punya nafsu itu kan banyak. Nggak punya nafsu makan, nggak mau makan. Nggak punya nafsu tidur, nggak mau tidur. Jadi nafsu seks. Orang itu harus punya nafsu, tapi harus di manage.
diefisienkan. Iya. Diefisienkan karena agar nafsu itu berjalan dengan koridor yang diatur oleh agama. Biar kemudian tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak boros, tidak berlebih, Konsumtif, bahkan tidak berkurang. Kan nggak boleh. Orang kemudian nggak mau makan itu nggak boleh juga. Tapi over dalam makan juga nggak boleh. Nah, maka ini yang orang sering lupa dalam aspek puasa itu. Ini sudah di tengah-tengah ya, tapi untuk bagian muhasabah is oke ya. Orang sering lupa definisi puasa itu kan al-imsak. Menahan. Bukan sekedar nggak makan, nggak minum. Oke, iya. Kadang masa lagi buyung itu sudah nggak makan, nggak ngombe, nggak apa-apa saja. Iya, betul. Tapi tidak ada kesadaran melakukan itu. Nah, menahan diri itu adalah berangkat dari kesadaran bahwa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan tidak makan, tidak minum. Bukan tidak makan, tidak minum. Kata imsak ini yang sering. Nah, imsak itu bagian dari apa? Efisiensi diri kita dalam mengontrol makanan dan minuman. Bukan malah temanya kan balas dendam. Ngaku tak wis buka durung. Padahal misalnya kolak siji, gorengan papat, rokok loro. Tak urung buka. Tapi puasa nanti ndak ada makan siang gratis. Makan apa? Makan iftar gratis. Makan iftar gratis ada takjil gratis banyak nanti. Jadi itu yang dipahami. Jadi efisiensi hawa nafsu dalam momentum Ramadan atau puasa itu bagian dari pemanaan atas makna puasa itu sendiri. Oke, artinya kan bagaimana kita bisa sadar diri gitu ya? Iya. Tentang kita sebagai seorang hamba, kemudian ada tanggung jawab kita berpuasa untuk menahan diri dari makan minum dan yang membatalkan semuanya. Gitu. Nah gini ya, tadi menarik ya membahas tentang akal sama nafsu. Terus saya pengen tanya tentang posisi hati ya. Kan ada hati juga ada di bagian tubuh kita ya. Itu gimana ya? Oke, kira dong atau sidik gak masalah ya. Iya. Dalam ini yang mungkin mumpung ada momentum yang bisa yang ditanyakan Mas Anies itu, kita sering memahami dengan pemahaman yang salah kaprah. Gimana itu? Jadi dalam tubuh kita, dalam diri kita itu, hakiki manusia itu kan bukan fisiknya, tapi rohaniahnya. Aspek rohani manusia itu punya 4 dimensi yang kita kenal dengan nama roh satu. Karena katanya roh di mana? Nggak bisa sebutnya. Karena itu dengkolmu ku ya, itu hanya penggambaran saking bodoh awakmu. Gitu. Roh, akal, hati, dan nafsu. Kalau dimaknakan simbolik, di mana tempatnya? Di sini. Yang kita sebut dalam bentuk fisiologis namanya jantung. Itu hati ya di sini. Di jantung kalau nafsu ya di sini. Roh itu ya di sini. Bahkan akal itu di sini. Nggak di sini. Itu di sini. Quran mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Kata akal dalam bahasa Al-Quran itu nggak ada dalam bentuk kata benda. Yang verbal semuanya verbal, tidak non. Kata akal, kata kerja. Maka aktif ini otak, tapi kalau nggak dipakai ya nggak berakal. Saya mau tanya, apakah orang yang nggak berakal itu nggak punya otak? Punya, tapi nggak dipakai atau konsletan gitu. Maka nggak berakal, bukan berarti nggak punya otak. Maka akal itu kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Prosesnya dari mana? Dari hati. Lah kok ke sini? Otak secara fungsi memiliki organ-organ, saraf-saraf yang berfungsi untuk memilah dan menerima informasi. Dari mana ini bisa bekerja? Dari pompa darah dari jantung, oksigen dari jantung. Logikanya itu, logika fisiologisnya. Tapi apakah itu di sini? Ya enggak juga, sifatnya rohani. Nah, aspek kalau ditanya akal dengan hati, ya di sini. Akal itu kalimat aktif. Akal itu adalah sistem yang dilakukan oleh hati dalam memutuskan segala sesuatu. Tangan ini bisa bergerak karena secara fisiologis karena ada jaringan sel darah yang masuk ke dalam ini, makanya bisa bergerak. Ya. Ini kalau ini nggak bisa, jantung nggak bisa suplai darah ke sini, jatuhnya apa? Bisa gerak. Ya stroke ya. Iya. Engkleh. Secara fisik itu. Maka ini tangan bisa nampar, bisa ngasih, bisa salaman. Dari mana? Akal ketemu orang yang gak disukai, mau tak tampar mau salaman. Ketika akalnya kemudian terkontaminasi dengan nafsu, hati instruksinya apa? Tampar aja itu. Tangannya bekerja. Tampar apa yang tampar mulut? Enggak. Tampar itu cara kerjanya adalah tangan. Plek gitu.
Tapi kalau kemudian kita punya dimensi pemaafan, apalagi di Ramadan kan ya, dimensi pemaafan, efisiensi nafsu, biar tidak terdominasi dengan amarah itu kan, maka udahlah maafkan aja. Momennya Ramadan, siapa sangka nanti ini bagian dari Allah kasih sayang sama saya, ya udah tak maafin salaman. Akal tersehatkan karena apa? Nafsu diefisiensikan, nafsu dialihkan wacananya dari wacana amarah ke wacana pemaafan. Kan efisiensi itu dalam bahasa kan adalah memanfaatkan yang ada sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Oh ini efisien namanya, pas. Itu maksud dalam cara kerja mereka dalam diri kita itu seperti itu. Jadi porsinya pas ya. Tadi kan nafsu itu kan nggak bisa dihilangkan kan, karena memang sesuatu yang ada di diri kita. Tapi kita kemudian menekan hawa nafsu. Menekan atau bahasanya apa ya? Menekan, merayu atau apa bahasanya lah. Itu kan dalam Burdah dikatakan itu wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubir radai wa intaftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kamu tetap biarkan dia tetap nyusu terus. Minta terus. Nggak selesai-selesai. Harus disapi. Ya. Kadang itu nggak tega itu ibunya. Iya. Bapaknya sing ngeluh kan. Ibunya sing tega, bapaknya sing ngeluh. Karena dia nggak disapeh, kamu nggak sapeh, invitom tidak disapeh, maka dia tidak akan berhenti. Tapi nyapeh itu enak enggak? Nggak enak. Nah, ini risikonya. Oke, ya. Efisiensi ini juga menyapi. Efisiensi hawa nafsu itu nyiksa diri kita juga. Itu kadang nih kita menahan hawa nafsu ya. Kita yang kena. Kadang juga berimbas kepada fisik kita jadi lemas. Lah iya, itu konsekuensinya. Gak enaknya itu. Maka Imam Ghazali mengatakan penghalang kita di hadapan Allah itu atau musuh kita di hadapan Allah itu 4, dan yang paling agak lumayan gemesin itu ya nafsu itu. Yang 3 itu di luar kita. Apa itu? Yang 1 di dalam kita. Yang 3 di luar kita itu dunia. Dunia itu kita bisa menghindar. Iya. Nah, kan dalam arti dunia bisa menghindar ya kalau mungkin Ramadan kemudian ada teman ngajak makan enak, ini makan enak loh kita bisa nolak. Aku poso tuh, jaga keimanan, al-imsak gitu kan. bukan soal kita batalkan besok setelah puasa kita mampu kontok. Itu orang kalau mampu aja ya kan. Bukan soal itu, tapi kita al-imsak, ada keimanan di sana. Nah, terjaga bisa. Tapi dunia kan sifatnya di luar kita. Yang kedua itu al-khalaq. Al-khalaq itu makhluk. Makhluk itu apa dalam bahasanya Imam Ghazali? Ya bolo-bolo gitu. Setan pelaku itu. Sing gak ditaleni gitu. Kalau di puasa kan setan itu di kerangkeng, di rantai ya. Setan pelaku sing mbawasi cerita kanca-kancane dhewe. Cak kene wong cak yo nggih kopi jero omah aman. Kan gitu setan pelaku itu yang bawa ini. Itu makhluk. Itu musuh kita nomor 2 yang punya potensi menghalangi kita hadir dengan Allah itu. Yang nomor 3 itu adalah setan. Yang di Ramadan dibelenggu ya, aman ya. Mereka pada sibuk di neraka bertemu dengan teman-temannya. Jadi saya itu gini Mas, ini selingan. Ketika selingan muncul di Ramadan itu di awal-awal itu pasti muncul. Kemarin juga ada yang tanya seperti itu. Kenapa dikatakan idza jaa Ramadan ya futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, surga pintunya dibuka lebar. Tapi sepi enggak ada yang mau masuk. Neraka ditutup rapat. Dan setan itu semuanya dirantai, dibelenggu. Tidak punya akses untuk mengganggu kita. Pertanyaannya, tapi kenapa kita masih setanan? Ya, betul. Karena ingat, setan musuh bagi kita tidak hanya setan. Kita punya dunia, kita punya teman, setan hidup itu. Dan kita punya nafsu dalam diri kita. Kita hanya dikasih kemudahan bahwa ada satu potensi ganggu, saya belenggu. Maka hati-hati besok kalau kita di Ramadan merasa masih bermaksiat, kemudian merasa masih berdosa, kemudian nanti dihisap oleh Allah di hari akhir, di hari kiamat, kemudian kamu mengatakan, ini saya karena diganggu setan, Pak. Setan bisa banding itu, gak terima. Karena fitnah ya. Ini fitnah namanya. Fitnah terhadap tuduhan setan. Ini pencemaran nama baik. Lah kok bisa? Loh saya itu gak kemana-mana kok. Saya dibelenggu kok gitu ya. Maka saya tuh bayangkan, setan Ramadan itu menjadi bagian dari ini pemahaman nakal ya, jangan dipotong. Setan itu kalau di Ramadan itu bahagia. Oh gitu. Kenapa bahagia ya? Karena dia itu apa ya? Cuti gitu ya? Cuti dia.
Dia bersama keluarganya, teman-temannya selama 1 Ramadan bebas. Dia mudik. Nggak kerja. Nggak kerja. Bahagia dia. Nah, wong rusak-rusak salahmu dewe. Maka kenapa Allah itu sangat benci orang bermaksiat di bulan Ramadan? Karena apa? Sudah dikasih kemudahan untuk bisa bertakarub kepada Allah, masih aja setanan. Ya kan? Di situ itu PR besar. Maka dari sekian itu tadi hawa nafsu yang perlu dijaga, yang dikhawatir, yang kita khawatirkan itu hawa nafsu kita, bukan teman kita, bukan dunia kita. Kalau bahasa kita mau diajak jalan-jalan sama teman-teman, aku poso tak turu wae, ibadah. Betul. Selesai urusan. Setan nggak ada. Dunia, alah sementing aku buka, biasa selesai. Gak ribet gitu kan, ada kan orang seperti itu. Hanya sementing aku ono kopi rokok, sementing kopi ini manis, nah kopi pahitnya gak untuk kesunahan itu. Sementing kopi ini manis, rokokan serabung selesai, aku buka. Makan, terus nggak usah apa terawih wae. Selesai. Nafsu nggak bisa. Dan kalau kita paksa, kita yang risiko. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, a'daul a'da huwallazi fi baina jambaik. Musuhnya musuh yang terberat bagi dirimu itu adalah sesuatu yang ada di antara dua samping perutmu itu. Ya maksudnya ya nafsu itu. Musuh atau mungkin kayak enak ini, nafsu itu punya teman akrab. Apa itu? Perut. Ya. Dekat dengan perut ya. Energinya dia itu tersuplai dari sini. Kalau setan nggak bisa nyuplai siapa? Dia dirinya sendiri, teman dirinya sendiri, dunia dirinya sendiri. Setan yang nyuplai siapa? Nafsu yang nyuplai siapa? Kita. Semakin kita banyak mengisi perut kita, itu semakin bahagia mereka. Bahagia nafsu ya. Iya, semangat ya. Jadi terkait dengan terkait efisiensi ya. Jadi kan kayak kalau kita ya biasanya kan ini buka nih, itu agak kalap, Ustadz. Apalagi itu problemnya. Ketika ini ada gorengan, ada sirup, pada kumpul semua, kita jadi kalap gitu loh. Nah, itu sebenarnya kayak gitu kan juga nggak efisien juga kan, Ustadz? Nggak efisien. Dan itu menyalahi kodratnya puasa yang tadi di awal saya katakan al-imsak itu. Itu tahan diri. Kalau secara keuangan itu boros juga Mas Aldi. Jadi kan nggak efisien juga ya. Lemak-lemaknya banyak. Tapi juga kalau makan kadang kita cuma sedikit ternyata udah kenyang tapi sisa banyak akhirnya gitu kan. Makanya nggak punya kontrol, Kemauan lebih besar daripada fakta yang dilakukan. Mumpung orang-orang gak mau badir. Mesti tidak efisien untuk apapun akhirnya. Melampiaskan nafsu itu akan mengganggu stabilitas semua apa yang ada di kehidupan kita. Karena pikiran yang tidak kauman, jemput sembarang rantai. Nah, kan gak efisien namanya, pembuangan dan seterusnya. Kadang mumpung gratis nih. Nah, itu cuman aji mumpung itu mainannya nafsu lah pokoknya. Jadi gini, saya kira ini yang perlu ditekankan dalam momentum ini adalah Ramadan itu cara yang paling tepat untuk mendidik. Maka dikatakan dalam beberapa kesempatan para kiai itu ini adalah syahrut tarbiyah kan itu. Bulan mendidik. Yang dididik apa? Ya nafsu kita. Nafsu kita. Karena gini, tapi itu tadi kamu lawan nafsu, yang risiko dirimu sendiri. Yang beresiko diri kita sendiri ya. Iya, itu gak enak itu dok. Koncomu minggat rampung, setan dong cari ayat kursi rampung. Dan tadi musuh utama nafsu itu adalah puasa. Nah, maka saya masih ingat ini. Mbah Soleh ketika menjelaskan kitab Hidayatul Adhiyah itu yang kita bilang punya kitab Minhajul Adhiyah. Itu ada di kitab Hidayatul Adhiyah itu ada syair la syai'a anfa'u min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini ta'ala. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kecuali daripada menyedikitkan makan, minum untuk tubuh kita dan agama kita. Itu kemudian disarai oleh Mbah Soleh bahwa prinsip kehidupan yang memberikan manfaat untuk diri kita secara jasadiah dan agama kita yaitu aspek rohani adalah bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi takollul. Takollul itu atau taklil itu artinya adalah menyedikitkan. Ini soal mentalitas loh, menyedikitkan itu. Bukan berarti gini, bukan berarti saya itu mampu beli ini kemudian saya makan habis itu enggak. Menyedikitkan adalah sadar akan kebutuhan dan porsi. Ya efisiensi. Efisiensi tadi. Kalau kita melampaui itu jelas nafsu yang bermain.
Apalagi pakai istilah tadi, mumpung gratis. Aji mumpung, sudah pasti konsep itu. Lah Kalau Mas puasa Anies itu, mumpung promo tadi. puasa itu konsepnya ya taklil itu, Jadi menyedikitkan. kita pakai konsep secukupnya gitu ya. Ya, secukupnya bukan dalam artian cukup tak gowor, cakku kene, cukup kau kene, udah itu ya. Secukupnya itu dalam artian bahwa ada kadar yang harus kita batasi. Iya, iya, iya. Bahkan orientasinya itu hanya sekedar nyambung nyawa kalau mau. Kalau pakai orang-orang sufi itu hanya sekedar nyambung nyawa. Sementing nyawa gak ucul saka tenggorokan. Sudah dianggap itu paling cukup. Bahkan di kitabnya Mbah Soleh itu dia menyebutkan mungkin salah satu dawuhnya para ulama ini secara medis dan mungkin Mas Anies juga ada unsur itu ya. Soal kesehatan juga paham ya. Iya, iya. Katanya panjang usus kita itu sekitar 18 apa namanya ini? Kilan ya, jengkal ya, 18 jengkal. Panjang usus Panjangnya kita. itu ya. Nah, dianjurkan kita itu hanya dianjurkan untuk memenuhi seperempatnya saja. 18 seperempatnya berapa? Berarti seperempatnya itu berapa Mas Aldi? 6. Ya. 6 atau 8 ya? 6, 8. Ya. Sampai situ aja. Jangan 5, separuhnya. Kalau 18, separuhnya itu kan 9. Itu diminta kita untuk hanya sekedar seperempatnya saja. 5 atau 6 jengkal dari panjang usus kita. Itu yang paling ideal untuk kehidupan tubuh kita dan agama kita. Kalau melebihi dari itu, ya udahlah, itu namanya Abdul Butun kalau orang pesantren bilangnya itu. Hambanya makanan, hambanya ya akhirnya ya memang Makanya ada efisiensi itu. obesitas itu ya. Orang gemuk itu. Obesitas, kurang gizi ya karena faktor ekstremitas di antara dua sisi itu itu. Ya, Itu karena yang kan, harus dipahami. nah, berarti tadi kayak nafsu itu sebenarnya sumber energinya itu dari itu ya. Makan itu ya. Dari perut itu. Apalagi nyuwun sewu kemudian kalau yang dimasukkan adalah haram. Barang haram ya. Homer, Haram dalam artian zatiyah zatiyah. atau dalam artian sifat. Ya dia buka, tapi dari nyolong dari tehnya temennya. So, Dalam takjil. gitu. Itu tidak hanya energi itu. Itu ya suplemen juga. tambah giras itu maksudnya itu. Karena apalagi dan lain yang kita takuti. Berarti harus ini ya, hati-hati dalam kita makan ya. Iya, kan tadi momentum puasa itu momentum menahan diri. Menahan diri itu kan yang diaktifkan bukan harapan tapi kekhawatiran. Antisipatif lah. Jadi puasa itu memasang alarm kontrol diri dalam diri kita. Janjiannya itu idealnya kan seharusnya puasa itu standar puasa itu kan janjiannya nyoba. Kemarin Mas coba lihat awal masuk Ramadan itu barang pokok itu sembako naik apa turun? Naik. Kan seharusnya kan turun. Karena betul. ya. Kebutuhan naik ya. Kan aneh. Iya. Oh aneh. Apa wedi do kaliran kabeh? Wedi lapar semua. Mungkin buat stok di rumah. Ya karena tidak efisien dalam memikir apa itu puasa. Oke, ya. Hawa nafsu tidak diefisien. Kan logikanya kan aneh itu. Seharusnya orang kalau menjelang waktu Ramadan, pedagang itu cemas. Karena nggak laku. Aduh ini stoknya harus dikurangi nih. Karena nanti banyak yang nggak makan kan itu. Tapi malah apa? Naik. Ini kadang, wah kalau mau diefisiensikan semuanya efisiensi. Saya yakin kalau kemudian ada perubahan dalam artian ya syukur-syukur kemudian ada 1-2 keluarga yang memaknai ini dengan dari awal seharusnya ya awal menjelang Ramadan itu kemudian memaknai efisiensi ini dari awal dia tidak terlalu khawatir nanti buka apa, dia tidak tahu khawatir nanti mau bersahur apa. Yang penting ada yang dibuat sahur dan ada yang dibuat buka. Tapi kadang gini ya, ada tradisi kita atau budaya kita tuh kan tadi ada takjil, ada bukber, ada macam-macam itu kan menjadikan kita jadi tadi kalap terhadap makanan. Ya, itu treatmentnya takjil itu pertama dibuat niatnya baik apa untuk mengeksploitasi makanan. Baik. Takjil itu diambil dari kata menyegarakan. Agar apa? Karena mendapatkan kesunahan dalam berbuka puasa. Ya udah selesai. Bukan kemudian berebut takjil. Kemudian berebut mengkoleksi takjil. Iya, dapat dari masjid sini, masjid sana. Akhirnya itu menyeleksi takjil. Jadi mengumpulkan, akhirnya menjadi pekan pertama mengumpulkan, mencari, pekan kedua mengumpulkan, pekan ketiga menyeleksi, ya kan? Pekan 4
Apa? Jadi akhirnya tuh orientasinya gitu. Fenomena-fenomena sekarang itu ya Allah. Makanya masjid yang tadi takjilnya itu apa mungkin enak-enak itu jadi rame ya? Iya, Karena seleksi itu kan. Seleksi. Ya, Mas Aldi ini menarik, tapi sebelum seperti ini, kita lanjut aja, kita jeda lainnya mulai dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya, menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Tajuddin Arafat dan Mas Aldi. Nah, Pak Kiai, tadi kita bahas tentang nafsu yang harus kita efisiensikan gitu kan. Nah, kan orang puasa itu kan tujuannya untuk la'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Nah, korelasi nafsu ini biar kita bisa jadi hamba yang bertakwa bagaimana ini? Ya. Jadi satu hal yang harus kita pahami bahwa kita tidak diminta oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul untuk menghilangkan hawa nafsu itu enggak. Oke. Kita hanya diminta untuk mengendalikan. Kita hanya diminta untuk mengefisiensikan seorang sekarang itu kan. Jadi, nah caranya gimana? Momentum Ramadan seperti ini itu momentum yang paling tepat untuk mengefisiensikan hawa nafsu sehingga cita-cita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah itu tercapai. Karena gini, makna takwa itu secara umum kan dipahami imtithal awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu makna dari aspek amaliyah takwa itu. Tapi ada satu makna yang harus kita pahami dan punya korelasi dengan konteks bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Ini makna itu muncul dari dialog antara sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu saat sahabat Umar bin Khattab itu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Sahabat Umar tanya, menurut kamu takwa itu apa? Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab, takwa itu adalah A, B, C, C, enggak. Tapi kemudian kembali bertanya kepada Sayyidina Umar. Saya mau tanya lagi, kamu pernah enggak lewat jalan yang terjal, belum diaspal, kerikil-kerikilnya itu tajam-tajam? Sayyidina Umar mengatakan, ya pernah tuh. Ya tuh pernah. Terus gimana? Ya saya harus hati-hati. Memastikan ketika saya jalan itu kaki saya tidak sakit karena tajamnya kerikil itu. Bahasanya itu syamartu wattaqaitu. Aku hati-hati dan aku
takut, dalam artian waspada. Nah, disitulah kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak menjawab oh, kalau itu tidak. Dzaka huwa taqwa. Itulah takwa. Berarti takwa itu kehati-hatian gitu ya? Takwa itu tidak sekedar menjalani perintah, menjauhi cegah, menjauhi larangan, tetapi berhati-hatilah kalian dalam menjalani perintah dan berhati-hatilah kalian ketika menjauhi larangan. Oh, berarti berhati-hati itu nggak cuman ketika apa tadi ya, menjauhi larangan, tapi juga ketika kita menjalani perintah ya. Perintah agama kita saat Ramadan apa? Puasa. Berhati-hati dengan puasamu. Kalau kamu nggak hati-hati dengan puasamu, yang kamu dapati hanya lapar dan haus. Karena tidak hati-hati. Ya tadi, puasa kok malah balas dendam. Karena dia tidak hati-hati dengan amalan puasanya. Maka dimensi ketakwaannya nggak muncul. Mungkin fisiknya puasa, tapi rasani. Ya berkaro kuli bangunan gak digaji. Sedino mugawe ora digaji gelem ndak? Ya ngorong kesel tok gak apa-apa. Nah, ini penting nih, takwa itu dimensinya kita harus hati-hati. Kehati-hatian itu. Nah, tapi apakah ini kan di dalam puasa nih, Pak? Ketika kita sudah tidak puasa, kan kadang kita cuman berhati-hati, gamanya kita cuman bertakwa ketika puasa. Apakah sebenarnya cuman puasa itu sekedar ketika kita itu hati-hatinya cuman 1 tahun sekali? Atau sebenarnya maknanya itu seperti apa? Kan gini, takwa itu adalah cita-cita bersama kita sebagai umat Islam. Nah, dimensinya itu kehati-hatian. Maka setiap kewajiban agama yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasul ajarkan kepada kita, ingat jangan hanya sekedar diamalkan, tapi juga harus dihati-hatikan. Contoh sholat. Kenapa kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin? Celaka bagi mereka yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholatnya yang lalai, atau soalnya pamer. Nah, karena nggak hati-hati, loh, sholat itu untuk Allah, bukan untuk calon mertuamu. Terawih imam ini sanding mertua kalem, bukan itu. Jadi semuanya aspeknya adalah kehati-hatian. Karena juga amal baik juga itu punya potensi untuk tidak diterima ya. Paling banyak, paling banyak kebaikan itu berpotensi tidak diterima. Tapi menjauhi larangan itu potensi diterima oleh Allah. Karena harus ada ilmunya. Orang dikira orang hanya sedekah itu langsung diterima. Padahal Allah sudah. Nah, kenapa orang sedekah itu harus hati-hati? Karena Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak sedekahmu dengan suka menceritakan sedekahmu pada orang lain. Kenapa? Kamu nggak hati-hati dengan sedekahmu. Kalau diumumkan di masjid, Jai? Ya. Kalau diumumkan dan segera diumumkan sebagai bagian dari syiar itu oke. Tapi ketika diumumkan ini ada yang menyumbang terus di video mungkin hamba Allah 500.000. Tapi kamu yakin bahwa hamba Allah itu adalah kamu dan kamu kebombong. Nah, itu nggak hati-hati. Sama aja nggak bedanya. Kamu sudah pesan kepada panitia, Mas nanti kalau diumumkan saya nyumbang 500.000, tidak usah saya sebut nama saya aja ya, hamba Allah aja. Tapi ketika diumum hamba Allah mampun, iku aku, doa. Jadi agak sulit juga itu Mas Anis. Bagaimana kita itu mengendalikan kayak tadi, gak hati-hati dalam amal kita itu. Karena kita memang sering kali lupa itu Pak Yai tentang itu. Karena kadang lah misal kita berbuat baik itu kan kita juga merasa bahwa ini sesuatu yang baik buat kita dan kita itu merasa bangga lah. Sebenarnya seperti itu boleh nggak Ustaz? Gamanya kalau kayak gini lah. Kita syuting ini ya, kita kan merasa wah kita bisa jadi host misal itu kan atau bisa siar lah dia. Kayak merasa punya kelebihan gitu loh Ustaz. Bangga itu kalau diartikan sebagai makna syukur, ya baik. Tapi kan ini kan soal kehati-hatian memaknai. Tapi kalau takabur itu yang kan bisa toh, pamer bisa saja. Wah, Mas Anies itu loh live terus. Keren. Viral. Tapi kemudian hati kita udah aku kui. Nah, itu problemnya. Kenapa? Tidak hati-hati dalam menerima kebaikan yang kita lakukan. Ini loh yang paling sulit ini loh Mas, kehati-hatian. Maka kenapa Allah sering mengatakan innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu motifnya apa dulu? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul fanatu ilallahi wa rasul. Kalau hijrahnya karena niat Allah, maka sana terus. Tapi kalau niat yang lain, ya dapatnya itu, Allah nggak dapat. Maka ada potensi amal baik itu tidak diterima oleh Allah. Karena orang berbuat baik belum tentu motivasinya baik. Tetapi orang menjauhi keburukan sudah pasti baik. Diterima. Dan diterima kan? Diterima kan? Maka kenapa di hadis yang lain konsep takwanya Rasul itu dibalik. Hadis di Arba'in Nawawi ada di sini.
Tapi nomor berapa saya lupa. Rasul mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan. Tapi apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Kan kalau definisi takwa kan perintah dulu baru larangan. Tapi di hadis ini larangan dulu baru perintah. Karena ternyata yang paling sulit bagi kita itu adalah menjauhi larangan. Iya, paling sulit. Podo-podo melu ngaji. Ya. Ambek turu gampang deh. Gampang turu. Padahal turu ki apa yang kudune ngaji. Padahal ngaji rumusnya nyate pengen apa nanti ngaji. Karena motifnya karena ana modus dekati sopo masalah. Karena mau pengen tadi buat story, buat status. Aku ngaji posonan bro. Sama aja, Bu. Jadi sekali lagi ini bukan soal apa yang kita lakukan. Tapi ini soal bagaimana menjaga motif kita tentang kebaikan di Ramadan ini sehingga itu tidak sia-sia. Ya, termasuk amalan tadarus, sholat sunnah, tarawih, termasuk itu harus kita jaga betul ya. Jaga, ya ini yang itu menjaga kesadaran. Nah, salah satu caranya untuk menjaga kesadaran itu adalah ya belajar. Contoh, ya kalau ditambah dengan efisiensi ya sama lah polanya itu. Contoh berbuka puasa. Kalau kita tahu ilmunya yang namanya berbuka puasa, kita pasti normal-normal aja, Mas, nggak neko-neko. Berbuka puasa itu terjemahnya apa sih maknanya? Membatalkan puasa di waktunya. Kalau kemudian ambil contoh, kemudian ini minum, adzan maghrib atau bukan ini buka puasa itu bukan karena adzan maghrib loh ya. Karena waktunya memang sudah puasa. Kalau adzan maghrib, nah sing adzan buka sik ngenteni awakmu ora buka. Sampai waktu iftar sudah datang. Kemudian kita niat membatalkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ini sudah batal maksudnya. Cukup itu ya. Sudah mendapatkan kesunahan takjilul iftar dan sudah membatalkan puasa. Selesai. Ya kan? Tapi kenapa harus ada cola, harus ada es campur? Nah itu yang kemudian boleh nggak makan cola? Ya saya ngomong nggak boleh siapa? Apa kemudian dilarang? Ya enggak. Jadi bahwa tahu porsi. Nah, tahu gimana tahu porsinya? Ya karena kita belajar. Ditakoi, sudah buka? Kalau saya jawab, sudah. Tapi rata-rata orang kalau baru minum, wis buka Pak? Belum. Nah ini ada ketidaktahuan itulah yang kemudian berpotensi kita tidak bisa hati-hati dalam menjalankan perintah-perintah. Tapi tadi tentang kehati-hatian tadi, menjauhi larangan. Terus perintah itu kan kedua tadi kan Mbak Yai. Itu memang kadang mungkin di sekitar saya itu juga ada kadang heran sama orang yang ini kok padahal orangnya itu sholat, menjalankan perintah, puasa, bahkan pintar ngaji. Tapi kemudian dia nggak bisa menjauhi larangan. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang dilarang itu loh. Dan akhirnya terus melihat loh, kok wong sholat kok ngene, wong poso kok apa? Masih maksiat. Misal gitu, kayak gitu loh. Berarti kan memang di situ yang paling sulit itu ternyata menjauhi larangan itu Mas Anis. Bukan menjalankan perintah malahan ya. Iya, menjauhi larangan itu. Saya punya cerita tentang fenomena seperti itu ya. Kita sholat tapi dia kelakuan ngono. Ini malah ceritanya tentang puasa tentang puasa. Tapi bukan puasa Ramadan, puasa sunnah biasa. Jadi orang akan iskal dengan perbuatan orang ini. Jadi ceritanya ada seorang sufi namanya Imam Shibli. Imam Shibli itu hidup di sekitar abad 3 ya, ke tahun 200-an Hijriah. Di masa itu dia sedang pengen melakukan perjalanan ke negara Syam. Dia mukimnya di Basra. Perjalanan ke Syam, di tengah perjalanan rombongan beliau dirampok, ditahan oleh begal-begal itu, kreak-kreak apa pun. Itu dibegal lah ya, dibegal, kemudian dirampas harta mereka juga ditawan. Kan beda perampok itu kan juga menjual orang kan, mereka ditawan di situ. Nah karena perampok itu ingin merayakan, istilahnya, merayakan suksesnya mereka membegal rombongan ini, mungkin rombongan orang-orang VIP kan ya, ternyata bawa barangnya hebat-hebat, banyak-banyak dan harta-harta mewah itu. Kemudian mereka berfoya-foya. Nah Imam Shibli bagian dari tawanan itu. Tapi ada keanehan yang dilihat oleh Imam Shibli. Jadi ketika semua anak buah pesta pora makan-makan, minum-minum, dia selalu mengamati perilaku bos begalnya. Big bossnya? Big bossnya. Big bossnya itu diam aja di kursinya itu. Sana makan enak. Tapi tidak bergeming sama sekali dan tidak mengambil atau apapun yang ada di minuman arak atau apapun yang di depan itu.
Imam Syibli memberanikan bertanya. Kan eskal itu. Loh, ngajak mayoran tapi gak melu mayoran. Imam Syibli bertanya kepada bos begal itu. Intinya mohon maaf Tuan, saya mau bertanya. Ada eskal yang dalam saya lihat ini. Nah gimana saya? Karena saya itu berarti kiai ya. Karena saya itu ya orang tua itu. Saya lihat jenengan itu mengajak anak buah jenengan pesta-pesta makan-makan. Tapi saya lihat dari tadi jenengan itu duduk-duduk aja. Nggak ikut menikmati itu. Jawabannya apa? Maaf saya sedang berpuasa. Coba ya kan? Maaf saya sedang berpuasa. Kok cuma eskal? Kok jenengan eskal? Imam Syibli aja eskal. Mana ada? Untuk apa kamu melakukan kebaikan itu? Sedang puasa tapi menggerakkan orang untuk begal. Imam Syibli wali itu, seorang sufi aja berontak dengan pernyataan. Tenan pora ke poso itu. Dan mana mungkin kamu berpuasa? Bahkan mungkin dalam pikiran alam bawah sadar Imam Syibli, untuk apa kamu berpuasa? Di saat profesimu itu berpotensi satu membunuh orang, merampas harta orang, menyakiti orang, ya kan? Bahkan mungkin bisa memperkosa orang. Begal itu kan amalnya amal dosa besar semua, pasti mendem barang kan itu. Kok yo wani poso ki yo ngopo poso barang itu? Jawabannya bos begal itu kemudian saya memaklumi kekagetannya jenengan, tapi jujur ya. Kenapa saya puasa? Itu bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah biasa. Kenapa saya puasa? Karena meskipun saya punya profesi seperti ini, bukan berarti saya berani dengan Allah. Saya masih takut siksanya Allah di neraka. Dan saya masih berharap dengan puasaku ini, Allah melepaskanku dari begal-begalku ini. Jadi itu ikhtiar wasilah dia berdoa dengan cara itu. Mengamalkan satu kewajiban atau satu anjuran agama untuk merayu Allah agar dia dibantu. Nah ini loh yang ini. Agar dia dibantu terlepas dari kemaksiatan yang dilakukan seperti ini. Ternyata perjalanannya selesai sudah, mungkin Imam Syibli masih mangkal gitu kan. Peduli amat orang ini gitu kan. Suatu saat di lain waktu Imam Syibli bertemu orang ini di pelataran Ka'bah. Bos tadi ya? Bos begal itu. Pikiran Imam Syibli masih pikiran yang sama dengan yang kemarin. Ini mesti mau merampok orang-orang pada haji. Dicegat oleh Imam Syibli. Kamu ngapain di sini? Kamu kan orang tua yang dulu yang begal kami gitu. Iya saya, benar saya. Kamu ngapain di sini? Kamu mau merampok para jamaah umrah atau jamaah haji ini? Enggak saya. Lah kenapa? Kamu masih ingat enggak ketambah saya dulu saya berpuasa di hadapan jenengan? Iya. Bagi Imam Syibli masih ya poso wis muni-muni ku para manfaatnya gitu kan. Dia mengatakan dengan puasaku itulah yang mempertemukan aku dengan Tuhanku sehingga aku bisa hadir di Masjidil Haram ini. Maka mohon maaf ya, kadang kita tuh melihatnya hanya di luar. Kadang orang itu juga bosan belum ada ceritanya orang bosan ngaji. Yang ada itu bosan maksiat. Enggak ada namanya, yang ada itu preman tobat. Enggak ada kiai tobat. Masa kita intinya apa? Jangan kemudian mudah menilai orang. Jangan di hati kecilnya dia memberontak dengan apa yang dia lakukan. Cuma dia nggak punya media, dia nggak punya cara untuk bagaimana melepaskan ini. Nah, bos begal punya cara dengan itu, dengan puasa. Berarti ini Ramadan momentum yang pas ya? Iya, menggugah kesadaran paling dalam dari diri kita bahwa nafsu terkadang memang harus dimusuhi. Dalam artian dikerasi. Jangan hanya sekedar toleransi, oke lah, pengen bakso tak beliin, tapi cilok aja, misalnya itu. Jadi di treatment. Cara efisiensi kan gitu kan. Kemauan itu jangan kemudian langsung dipenuhi. Pak pengen hatimu pengen nyate, padahal posisi kita punya, mohon maaf ya mungkin, yang punya penyakit apa kolesterol, kan nggak berani, bukan beli aja sate buah. Ya. Beli aja sate kambing, beli aja enggak apa-apa. 10, satu porsi yang 10 tusuk ya, beli aja. Makan 1. 9 kasihkan ke anak atau siapa. Atau rasa geger. Namanya efisiensi. Kadang perlu digitukan. Maka untuk menuju pada ketakwaan itu, saya teringat dalam kitab ini, kitabnya Minhajul Abidin Imam Ghazali yang juga disyarah oleh Mbah Ihsan Jambas Kediri, Syarahul Thalibin itu di sini ada treatment ya untuk kemudian bagaimana kita dalam momentum Ramadan puasa ini bisa mengefisiensikan hawa nafsu. Pertama, momennya pas Ramadan ini. Kalau nggak Ramadan nggak bisa. Momennya kan apa? Ya? Bolone akeh, posone bareng-bareng. Jadi koncone akeh. Kalau suasana mau mendukung. Suasana mendukung. Pertama itu adalah mencegah keinginan. Mencegah keinginan. Ya contoh buka yo sak wajare sementing buka. Karena apa?
Kalau nafsu kita ibaratnya dikasih prasmanan, habis semua, maka nggak ada dikontrol diri kita. Hewan itu, segala-galanya hewan, nggak dikasih makan seminggu, diem nggak? Iya, diam. Diem kan? Lemes dia. Nah, cara kan seperti itu. Satu itu. Yang kedua, paksa dia untuk melakukan pekerjaan yang paling berat. Yang pertama, yang melampaui dirinya sendiri. Kontrol keinginan pertama. Yang kedua, paksa untuk melakukan pekerjaan yang berat di atas rata-rata kemampuan mereka. Contoh, poso itu enaknya apa? Turu. Ojo turu. Sinau darusan, ojo turu pokoknya. Lawan. Hewan itu juga sama. Khimar itu kuat, tapi kalau dikasih beban lebih dari kemampuannya, melakukannya cepat apa pelan? Lambat. Perlambat dengan cara itu. Bukan nggak boleh dimatikan, perlambat dengan cara itu. Kasih beban yang berlebih. Sholatnya terawih aja mau mek 8 rakaat. Aja mek 20. 100 begitu. Kan sholat terawih kan nggak ada batasnya. Minimal 2 rakaat. Wah ini kok dilakoni repot ini. Barisaan, loro apa terawih hiji, witir, terlalu dikira untuk maghrib. Padahal apa? Terawih. Minimal. Tapi jangan lampiaskan momentum Ramadan itu untuk memaksa nafsu melampaui apa? Melampaui kau nih. Sampai dia itu bosan kalau dalam bahasa kita ya. Sampai dia itu bosan dan marah sama kamu. Oke, sampai dia marah-marah itu ya? Iya, sampai marah-marah. Kenapa tangimu sahur, ojo jam 4. Jam 3, jam 2. Darusan sebenarnya. Mesti ngamuk-ngamuk nafsu itu. Sesewaya itu malah malah tangi. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Nomor 3 ya. Ini jangan lupakan Allah dalam proses ini. Jangan lupakan Allah. Allah. Dalam proses ini semua. Oke. Karena semuanya butuh pertolongannya Allah. Nabi Yusuf itu kemudian kenapa bisa mengontrol dirinya ketika didolimi saudara-saudaranya, ketika kemudian diganggu ya, diganggu sama siapa? Zulaikha itu dan seterusnya itu, ditanya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu pasti mengajak ke keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmati diriku. Allah yang menolongku. Maka namanya nafsul marhamah itu. Nafsu yang selalu ditolong oleh Allah. Karena prinsip nafsu itu pasti ngajak jelek. Nafsu itu pasti, fitrahnya nafsu itu. Nafsu itu ngajak inna nafsa la'ammaratun bisu. Selalu mendorong pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi harus dipahami, perbuatan buruk dalam makna ini bukan mesti menghadirkan dosa. Gimana tuh? Karena tidak mesti perbuatan buruk itu identik dengan dosa. Kalau dosa pasti buruk. Tapi yang buruk belum tentu dosa. Buruk itu dalam artian ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Itu juga misalkan malas-malasan. Tidur itu dosa enggak? Dosa. Enggak. Baik enggak? Enggak. Maka namanya itu dorongan nafsu. Maka podo-podo abar subuh, enaknya turu apa darusan? Turu. Enaknya turu. Itu nafsu. Nah, turu itu dosa apa ora? Enggak. Maka orang sering memahami bahwa sesuatu yang buruk itu belum tentu dosa. Kalau dosa itu pasti buruk. Nah, nafsu itu mengajak pada keburukan yang belum tentu menghadirkan kemaksiatan, belum tentu. Bar subuh, ya toh. Terus tidak bar subuhan. Kali sahur, kali buka, kali sholat subuh, bar sahur. Enggak dolan HP, lemana tidur kasur, rebahan, jelas itu. Gua nyowo itu. Iya kan? Itu baik enggak? Enggak. Enak enggak? Enak. Itu nafsu. Walaupun itu enggak maksiat. Enggak maksiat sama sekali. Apa nomor rebane dosa ya ora ono. Kecuali aksesnya apa itu beda lagi. Itu beda lagi. Mungkin menjadikan kita nggak produktif ya. Itu keburukan. Yang nggak efisien. Oke. Sekarang gini Mas Adi, Pak Yai. Kan tadi kan nafsu itu bisa dikontrol lewat perut ini kan. Karena teman dekatnya kan perut ini. Perut. Dengan cara puasa kita bisa mengefisiensi nafsu. Nah, tadi ada mungkin kita pengen tahu tentang kaitannya dengan kejiwaan kita. Bagaimana kita bisa membangun kesadaran lewat puasa itu, Yai? Membangun kesadaran lewat puasa memang secara psikologis itu. Wah, ini kalau psikologis saya nggak begitu masuk ke sana ya, Pak. Orang ilmuku, orang kudu sekolah saya tidak umum. Yang jelas gini, puasa itu dengan makna yang paling umum darinya. Puasa itu kan menahan. Tapi
yang ini saya ambil dari bahasa Al-Quran aja. Quran itu menggunakan kata puasa itu dalam 2 bentuk yang berbeda. Apa itu? Ada kata siam, itu kalau di ayat yang ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu yang di Al-Baqarah. Ada kata saum. Saum itu ya, itu di ayat yang berkaitan dengan kisah Siti Maryam ketika diminta Allah untuk nggak boleh ngomong. Di Quran kata siam itu untuk amaliyah puasa kita. Tapi kalau saum itu poso bisu. Ya, poso bisu. Nah, dalam tradisi kita dikembangkan dalam dunia tasawuf, ana poso wuto, poso budeg, poso bisu. Iya, pernah dengar, pernah. Itu memang pernah ada di itu yang memang menjadi bagian dari yang tadi bagaimana puasa itu menghadirkan kesadaran diri kita. Kenapa kita sering nggak sadar? Karena terlalu diluapi hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasti melalaikan. Pasti melalaikan. Karena apa? Dia selalu mengajak pada hal-hal yang cenderung menjauhi ajaran agama. Itu sudah ada. Rasul dalam hadis mengatakan itu khufatil jannah bil makarih wa khufatin naru bisyahwat. Itu sudah pakemnya. Yang namanya surga itu diliputi dengan ketidakenakan. Oleh siapa? Oleh nafsu. Dan yang namanya neraka itu sudah pasti diliputi dengan kebahagiaan-kebahagiaan, kesenang-kesenangan. Yang enak-enak itu ya. Oleh siapa? Oleh nafsu. Maka secara konsep kaedahnya, apapun yang menjadi keinginan hawa nafsu sudah pasti berpotensi bertentangan dengan agama. Oke, ya. Cekel itu. Ya. Kaedahnya gitu. Ya. Hawa nafsu ya, kalau nafsu dan nafsunya nafsu rodian mardiyah, nafsu lawama, nafsu marhamah itu sudah nafsu yang sudah dijinakkan tadi. Tapi kalau hawa nafsu yang makna yang awal, selama apapun yang kita lakukan itu berdasarkan hawa nafsu, itu berpotensi bertentangan dengan ajaran agama. Israf, berlebih-lebihan, kemudian membuang-buang waktu yang penting dan banyak lagi lah. Nah, Ramadan itu potensi kan itu. Kalau nggak israf, buang-buang waktu. Walaupun itu baik ya, artinya tuh makan itu kan baik. Baik. Tapi kalau berlebihan kan juga jelek. Kurang ya jelek, kurang gizi juga jelek, banyak gizi juga jelek. Jadi ya akhirnya tengah-tengah. Lah orang bisa tengah-tengah itu apa? Ya pakai ilmu, pakai kesadaran, kesadaran. Nah, berarti puasa itu sebenarnya kita belajar untuk mengendalikan, mungkin gini, kita meningkatkan yang namanya emotional intelligence juga kan berarti. Ya. Karena kan itu kan berkaitan dengan sesuatu yang kita rasakan. Kadang kita merasakan sesuatu langsung kita turuti. Nah, misalnya amarah atau mungkin apapun itu langsung kita turuti. Tapi kita nggak mikir dampaknya itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau dalam prakteknya tuh gini, tidak langsung nuruti apa yang kita inginkan. Dikasih jeda. Dan nafsu itu nggak suka itu. Ayo tah sekarang. Harus sekarang. Lama-lama dia akan bosen. Kasih tuh wis. Maka ada strategi istilahnya. Ada namanya denial ya, penolakan. Atau cari alibi-alibi yang lain. Jadi kita tuh sering yang lupa tuh ini loh. Jagong dengan diri kita. Ya nafsu itu dijewer yo sing kena awake dhewe, dijiwit sing lara awake dhewe. Tapi kudu dilukuti. Kalau enggak kita akan lebih celaka di akhirnya. Yang rugi malah diri kita sendiri ya. Iya, kita nggak usah ngomong puasa dulu lah. Kenapa sih orang itu pada diet? Karena biar tidak obesitas maksudnya. Karena dia merasa dia tidak efisien dalam berkonsumsi. Ya kan, maka kemudian dia membuat limitasi dalam konsumsinya. Kenapa orang diet itu? Karena menuruti hawa nafsu. Coba kalau dari awal sudah tidak kemudian menuruti hawa nafsu, nggak ada itu program diet. Enggak? Karena over. Kenapa over? Karena tidak sadar bahwa setiap tubuh kita itu punya kadar. Kadar kebutuhan, kadar konsumsi kan itu kan. Karena kita over, maka ya konsekuensinya berakibat pada tubuh kita. Maka tadi dalam syair yang dijelaskan oleh Mbah Soleh itu, bahwa menyedikitkan, mengurangi ya, dimensi konsumtif ya dalam makan dan minum, itu bermanfaat untuk tubuh. Tapi ini bukan berarti tidak syukur kan, Jai? Ya itu cara syukurnya seperti itu. Oh, itu cara syukurnya seperti itu. Loh, kalau kita kemudian makan sembarangan, zalim malah itu menyiksa diri kita. Kan Rasul mengatakan i'tiqullah di hakin haqqah. Berikanlah setiap apapun itu haknya. Nah, bukan kemudian mumpung, itu enggak hanya, itu zalimi namanya. Perut ini punya hak, punya batas. Tadi ya dikatakan ya, dawane 18
jengkal. Tapi kita diminta hanya untuk mengisi seperempatnya saja. Iya. Karena apa? Kalau kita fullkan, ada efek sampingnya. Lah kita itu terkadang, gini aja lah sederhana sekarang. Orang dulu, zaman kolonial itu, orang sakit karena kurang Makan. Nah kalau sekarang zaman milenial, orang sakit karena Kebanyakan makan. makan. Jadi fenomenanya berubah. Iya. Sekarang makan, sekarang orang sakit tuh jenis sakit sekarang ada kelasnya kok. Orang kalau sekarang coba lebih keren mana? Ini hanya soal iseng-iseng aja ya. Lebih keren mana? Orang kena darah tinggi sama darah rendah. Darah tinggi. Darah tinggi karena dia orang kaya. Iya. Mau makan enak. Kalau darah rendah itu mental kiri gue. Paling kurang nyate itu lebihnya itu. Sakit aja punya kelasnya sekarang itu. Benar enggak? Ya kan? Orang darah rendah, suka bangga sama sekali. Kena ngomong gitu, aku darah tinggi, wah, aku bangga sama. Oh, orang ini sejahtera. Bahkan sakit pun bisa menjadi indikator orang sejahtera atau tidak, kan repot ini. Maka akhirnya, karena apa? Ya tadi overlapping itu. Nafsu tidak bisa dipaksa untuk efisien. Lemak-lemaknya terlalu banyak, sehingga kemudian perampingan itu tidak bisa dikerjakan. Nah, puasa itu momentum merampingkan nafsu, sehingga nafsu itu mudah untuk diajak bermain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diajak kerjasama. Diajak kerjasama. Kira-kira mohon maaf ketika kita buka puasa, semuanya lengkap, kemudian gelegean. Risikonya apa? Saya yakin maghribnya molor. Iya, betul. Paling Gak jamin kalau dia ikut sholat jamaah Isya, apalagi ikut tarawih. Tengku kebal. Akhirnya semua kebaikan hilang semua. Meskipun kamu gaya, manganmu enak. Kalau hanya nuruti itu, iya puasa kita ya tadi bukan hanya diliputi dengan harus dan dahaga, kenyang dan sia-sia. Oke, sekarang gini ya, kan tadi kan tentang diri kita. Sekarang dimensi sosial ya, kan tadi kan misalkan puasa kan harus tadi punya jiwa berbagi macam-macam, itu bagaimana ya? Dimensi sosialnya itu diantaranya adalah dengan puasa kita bisa tahu kondisi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelaparannya tidak hanya di momentum puasa saja. Saya nggak bisa bayangin, Kita bersyukur mungkin dari keluarga kita masih punya kebutuhan yang mencukupi untuk kita bisa sehari-hari makan. Saya itu kadang bayangin orang yang fakir miskin, yang makan pun tidak bisa mungkin 2 kali sehari, mungkin hanya bisa sekali sehari. Tapi di Ramadan masih mau puasa. Masih mau puasa. Kita yang tiap makan mungkin 3 kali sehari plus cemilan-cemilannya itu, Ramadan ngeluh. Ini apa? Mematikan empati namanya. Iya. Ya kan? Menuruti hawa nafsu itu mematikan empati kita kepada yang lain. Tidak peka terhadap sosial ya. Tidak peka dengan sosial. Bayangkan, apa kita nggak malu? Orang itu setiap hari pun nggak usah nunggu Ramadan, sudah puasa, sudah mengontrol dirinya. Dan gak mengeluh. Kalau ditanya, lo kok jenengku sedino gak tau mangan, gak tau poso kok Ramadan kon poso. Jawaban sederhana, saya hanya menjalankan perintah agama. Karena apa? Nafsu sudah diefisienkan dengan lupa. Tidak punya gejolak itu nafsunya. Paling ada nafsunya, Ramadan podo wae sih ngono. Dia sudah selesai dengan dirinya. Sudah fakir nafsu mungkin sudah, ya. Fakir nafsunya. Bedanya mungkin temennya banyak. Itu. Saya tuh mah teringat cerita kasus ini itu ada. Ini peristiwa nyata. Seorang peneliti perempuan dari Barat meneliti tentang kehidupan beragama umat Islam di kawasan-kawasan Afrika, kawasan kumuh. Itu ada muncul pertanyaan dari dirinya. Dia sengaja live in ya kalau dia live in di satu komunitas, di satu keluarga fakir di daerah Muslim Afrika yang miskin itu. Ini dia cerita sendiri. Saya lupa videonya di YouTube ada itu. Kenapa dia kemudian masuk Islam itu gara-gara sepele, Mas. Dia tanya kepada ibu ini, ibu yang fakir miskin ini. Bu, jenengan itu sudah tiap hari nggak bisa makan. Kok mau-maunya di Ramadan masih puasa? Jawabannya itu ada 2. Pertama, saya hanya ingin menjalankan perintah agama. Itu oke. Yang jawaban kedua ini yang kemudian menggetarkan perempuan peneliti ini menjadi masuk Islam. Dan saya ingin berbagi perasaan tentang penderitaan tidak bisa makan dengan sesama kami. Padahal dia sendiri pun nggak bisa makan. Kok masih berempati dengan orang lain karena nggak bisa sama-sama nggak bisa makan. Itu dia bergejolak akhirnya dapat hidayah dari Allah. Ini yang harus kita sadari. Ramadan jangan dilihat hanya untuk kepentingan kita.
Ramadan itu kepentingan bersama. Maka kenapa Ramadan itu dalam potongan ayat tentang Ramadan Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Coba kalau puasa wajib di kita itu sifatnya personal. Yang penting 30 hari dalam setahun, silakan bebas milih. Abot apa ndeng? Abot. Enak bareng-bareng ini. Anak koncone. Anak koncone. Loh, istri saya itu kalau mau kodok Ramadan cari temen. Mas jenengan Senin Kemis aku tak sing kodok Ramadan. Enak bareng-bareng. Kenapa itu? Maka semua kemarin Allah mengatakan puasa itu berat. Siapa ngomong nggak berat? Puasa itu berat. Tapi karena bareng-bareng terasa ringan. Maka Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu. Allah tahu puasa itu berat. Wong kita selama 11 bulan itu dipaksa untuk makan bebas, 1 bulan dipaksa untuk puasa. Allah tuh nggak tega, tapi harus ditegakan karena musuh paling sulit itu ya nafsumu itu. Kayak tadi maka disapih tadi ya. Disapih. Nah, karena tega. Berat tak golek ke konco, kolektif kewajibannya. Ya. Kolektif kewajibannya. Maka akhirnya terasa ringan. Ngono jangan sing ngimpet-ngimpet. Sama sudah poso kan. Nah, Mas Aldi, Pak Yai, ini karena waktu ya. Iya. Kita harus tutup. Mungkin ada closing statement tentang efisiensi nafsu di bulan Ramadan ini. Closing statement-nya mungkin gini. Ingat bahwa sesuatu yang kita rasakan tidak enak itu belum tentu tidak bermanfaat untuk diri kita. Allah sudah menegaskan itu dalam Al-Quran. Bahwa tidak mesti apa yang kau rasa enak itu tidak enak bagi dirimu. Jangan-jangan yang kau merasa enak itu tidak baik untuk dirimu. Kan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja yang kau anggap itu enak, itu berbahaya untuk dirimu. Dan bisa saja apa yang kau anggap gak enak, seperti puasa kita hari ini, seperti mengekang hawa nafsu seperti ini, itu nggak enak, jujur aja nggak enak, berontak kita. Tapi Allah mengatakan itu akan pasti bermanfaat untuk diri kita. Maka sekali lagi puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan larangan puasa, tetapi memastikan kita sadar betul untuk menahan diri kita agar tidak makan, tidak minum secara berlebihan, secara over. Saya kira itulah pesan yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Yai sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya salah kuas, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.